Ekori Parian dan Taman Kehati Unilak, kawasan konservasi dan edukasi di lingkungan Universitas Lancang Kuning atau Unilak Pekanbaru. Kawasan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang sehat dan hijau. Hasil kolaborasi antara Unilak, Pertamina Hulu Rokan atau PHR, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Ekori Parian, suatu konsep pengelolaan lingkungan yang mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Di Unilak, Ekori Parian difokuskan pada restorasi dan konservasi ekosistem hutan rawa. Sementara Taman Keanekaragaman Hayati yang disingkat Taman Kehati adalah bagian dari Ekori Parian yang didedikasikan untuk melestarikan berbagai jenis flora dan fauna khas Sumatera. Selasa 27 Agustus 2024, suatu kesempatan luar biasa dapat melihat langsung bagaimana kampus Unilak, PHR, dan KLHK melakukan pengelolaan kawasan konservasi dan edukasi di lingkungan kampus. Setidaknya ada 4 poin menarik yang dapat Tribun Pekanbaru tangkap setelah melihat kawasan Ekori Parian dan Taman Kehati Unilak. Pertama, keseriusan pihak terkait dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga ekosistem hutan rawa yang semakin langka. Kedua, tempat belajar tentang lingkungan dan konservasi bagi mahasiswa, masyarakat, dan generasi muda. Ketiga, tempat yang menyediakan ruang terbuka hijau dan wisata edukasi bagi masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya. Dan yang keempat, menjadi bukti bagi kampus, perusahaan, dan pemerintah melalui KLHK dalam membantu menjaga kualitas air dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tribun Pekanbaru telah melihat langsung betapa kawasan ini sangat terawat dan terjaga sejak diresmikan pada awal tahun 2023 silam. Di lahan lebih kurang 14 hektar ini terlihat hamparan hijau dengan berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Udaranya bersih dan sejuk walau berada di kawasan perkotaan yang terkenal dengan polusinya. Ada banyak sekali elemen yang dapat ditemukan di Ekori Parian Taman Kehati Unilak. Pada bagian Ekori Parian terdapat danau buatan yang berfungsi sebagai tempat penampungan air dari limbah masyarakat, habitat bagi berbagai jenis ikan dan tumbuhan air, serta menjadi pusat kegiatan rekreasi atau sekedar bersantai di tepi danau. Di danau, berbagai jenis tumbuhan air tumbuh hijau seperti teratai, eceng gondok, dan eceng gondok koloni yang ditanam untuk menjaga kualitas air serta memberikan keindahan. Sistem filtrasi air danau bekerja secara alami di mana tumbuhan air dan mikroorganisme bekerja sama dalam membersihkan air danau yang berasal dari limbah. Ada pula jalur pejalan kaki. Masyarakat dapat mengelilingi danau dan melewati berbagai sudut menarik untuk menikmati pemandangan alam yang asri. Fasilitas rekreasi bagi masyarakat tersedia gazebo, tempat duduk, dan area bermain yang membuat Ekori Parian menjadi tempat nyaman dan seru. Terdapat juga kafe Lack of Coffee dengan view danau dan kawasan kampus Unilak yang begitu indah. Menelusuri Arboretum Taman Kehati, Tribun Pekanbaru disuguhi ratusan jenis tanaman dari tanaman endemik Sumatera dan luar Sumatera. Ada kumpulan tanaman yang ditanam untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan konservasi. Di sini, kita dapat belajar tentang berbagai jenis tumbuhan serta fungsinya. Terdapat pula jalur trekking ketika Tribun Pekanbaru masuk ke Arboretum Taman Kehati, melewati berbagai jenis ekosistem seperti hutan rawa yang memberikan pengalaman unik tersendiri. Di Taman Kehati terdapat pusat informasi yang menyediakan berbagai materi edukasi tentang keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga lingkungan. Serta terdapat juga fasilitas penelitian yang memungkinkan para peneliti melakukan studi tentang keanekaragaman hayati. Unilak bahkan berhasil mendapatkan rekor muri terkait Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Rawa Sumatera pertama yang diserahkan oleh Muri kepada BRIN pada 1 Maret 2024 lalu. Hasil penelitian flora dan fauna oleh Profesor Junaidi yang dikomandoi oleh Profesor Hendra dari BRIN, Taman Kehati ini menyimpan ratusan spesies pohon dan puluhan spesies satwa liar. Beberapa di antaranya merupakan spesies yang terancam punah. Wakil Dekan 3 Fakultas Kehutanan Unilak, Dodi Sukma mengaku terjadi perubahan luar biasa di kawasan ini ketika kolaborasi Unilak, PHR, dan KLHK terwujud.
Khususnya di Ekoriparian, area ini dulunya dipenuhi tanaman sawit yang banyak lumpur. Awalnya di sini waktu tanaman sawit, jadi keruh airnya, makanya banyak lumpur dulunya. Banyak lumpur kan karena tidak ada akar yang menyerap secara ketika hujan, tidak menyerap dalam tanah, tapi langsung turun ke danau. Tapi dengan sekarang kita perbaiki, kita tanam santri, kita banyakkan tanam kehutanan. Alhamdulillah kalau kita lihat dulu dan sekarang, dulu airnya cukup keruh. Sekarang air danau kita sudah mulai agak bening karena sudah mulai tersaring secara alami oleh tanaman. Hasil dari kolaborasi Unilag, PHR, dan KLHK membuat Ekoriparian Unilag dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan oleh mahasiswa dan masyarakat. Kok udah ramai mobil-mobil di Unilag, bukan karyawan yang datang. Yang datang itu adalah pengunjung di sini. Kalau kita pagi, sore hari berkunjung sini, apalagi di hari weekend, Sabtu Minggu, anak-anak sekolah, ibu-ibu, paguyuban, ada yang jogging. Dari Undri pun ke sini dia membawa lempangnya foto di sini. Prewedding juga di sini gitu. Analis sosial performance PHR Priawansyah mengaku Ekoriparian dan Taman Kehati Unilag adalah proyek kawasan konservasi dan edukasi yang paling pertama yang dibangun PHR di Riau, dan setelah itu barulah di Universitas Muhammadiyah. PHR sangat senang yang sebelumnya area Ekoriparian ini merupakan lahan semak belukar dengan tanaman sawit, kini telah berubah menjadi kawasan yang disukai masyarakat. Keberadaan kawasan ini bertujuan untuk menciptakan landscape berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan edukasi. Ia berharap kawasan ini dapat menginspirasi budaya baru dan mendukung generasi mendatang. Ekoriparian ini mengadopsi proses yang alami, ya, menyaring, meresap dan memanfaatkan air sebenarnya, terintegrasi dengan ekonomi sebenarnya. Dan satu lagi pendekatan edukasinya. Harapan kita ini lanskap yang berkelanjutan yang bisa meng-create budaya baru. Ini dulu bukan hutan, sawit, semak belukar sawit sampai di dalam danau itu sawit. Dan kemudian kita terasering semuanya, dan alhamdulillah secara proyeksi sustainability-nya luar biasa.